Hingga Minggu siang, tim Basarnas telah menemukan sejumlah serpihan yang diduga merupakan bagian dari pesawat Sriwijaya SJ182. Selain balon seluncuran yang merupakan bagian dari pintu darurat, badan, dan ban, petugas juga menemukan sejumlah pakaian yang diduga milik para korban. Minggu siang, KRI Kurau berlabuh di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara usai melakukan pencarian korban dan serpihan badan pesawat di perairan Kepulauan Seribu. Dari kapal, tim TNI Angkatan Laut menurunkan sejumlah benda diantaranya serpihan pesawat, ban, dan pakaian anak berupa celana. Temuan ini didapat dari hasil penyelaman tim Kopaska TNI Angkatan Laut di lokasi jatuhnya pesawat Minggu pagi. Temuan benda ini diserahkan Komandan KRI Kurau kepada Basarnas. Usai identifikasi singkat, pakaian korban kemudian dibawa tim DVI Polri, sementara serpihan benda dari bagian ban dan pesawat diserahkan kepada KNKT. Sebelumnya Minggu dini hari, tim SAR gabungan menemukan benda yang diduga bagian dari pesawat di sekitar perairan Pulau Lancang Besar. Benda yang mirip dengan terpal sepanjang 5 meter ini terlihat mengapung di perairan. Diduga benda ini adalah balon seluncur yang biasa berada di pintu darurat pesawat. Hal ini diperkuat dengan adanya kode nomor pesawat yang tertempel di salah satu sisi benda ini. TNI AU yang menerjunkan 5 pesawat untuk membantu pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air mendapatkan visual tumpahan minyak di sekitar lokasi. Tumpahan minyak yang diduga berasal dari bahan bakar pesawat ini terlihat di sekitar Pulau Laki serta sejumlah material yang bersifat ringan. Tim SAR mengkoordinasi temuan visual ini kepada KRI Parang yang berada di perairan Kepulauan Seribu. Semakin mendekat ya dari pencarian pertama, kemudian kedua, mulai kita melihat adanya serpihan. Banyaknya serpihan-serpihan, kita tidak yakin apakah itu serpihan sampah laut. Yang jelas itu sampah, ya kan? Sampah ini terdiri dari berbagai macam. Tapi kecurigaan kita itu adalah bagian dari hal-hal yang mudah mengapung dari bagian pesawat. Dan hingga Minggu siang tadi, tim SAR sedikitnya telah menurunkan lebih dari 30 penyelam untuk membantu evakuasi korban dan serpihan pesawat. Sejumlah relawan penyelam dari berbagai komunitas turut membantu proses evakuasi, bergabung dengan tim penyelam Kopaska TNI Angkatan Laut yang sebelumnya sudah lebih dahulu tiba. Basarnas hanya mengizinkan relawan penyelam dengan spesifikasi instruktur selam agar dapat melakukan evakuasi dengan baik di kedalaman sekitar 45 hingga 50 meter. Mudah-mudahan kita berharap cuaca bagus ya, terutama adalah gelombang dan kalau dalam penyelaman itu nanti kita juga akan berurusan dengan arus, jadi mudah-mudahan arusnya ini tidak terlalu kencang. Kita lagi cek. Dan yang paling penting juga adalah visibility atau tingkat kejernihan di bawah air, jarak pandang ya. Jarak pandang itu kita berharap di sini mungkin mudah-mudahan bisa 3-5 meter. Tergantung kondisi arus dan nanti pasang surut. Begitu. Kepala Basarnas Marsikal Madya Bagus Puruhito menyebut hari ini ada 3 skema pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat. Pencarian melibatkan 2 helikopter dan KRI Rigel yang memiliki perlengkapan sonar untuk mencari benda di bawah laut. Untuk Basarnas, hari ini rencananya laksanakan 3 metode pencarian. Tadi seperti diinformasikan oleh Panglima TNI, bahwa titik atau koordinat atau daerah lokasi yang diduga sudah ditemukan. Hari ini kita mencari dengan di atas permukaan menggunakan 2 heli, satu dari TNI Angkatan Udara dan satu dari Basarnas. Kemudian di atas permukaan dengan menggunakan kapal, dan di bawah permukaan kita menggunakan kapal-kapal yang mempunyai perlengkapan sonar, diantaranya adalah KRI Riddle yang sudah diberikan perbantuan dari Panglima TNI. Tadi malam sudah bergerak, ada Baruna Jaya dan ada dari Basarnas sendiri yang sudah bergerak. Kami mengatur. Sebelumnya pada Sabtu sore, anggota Polres Kepulauan Seribu, petugas damkar, serta nelayan menemukan sejumlah serpihan diduga bagian dari pesawat Sriwijaya Air. Serpihan ditemukan di perairan sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki di Kepulauan Seribu. Tim Liputan CNN Indonesia.